berbeda terus, kan suka ada yang pakai ru'yat ya, dilihat. Ada yang menggunakan hisab, ya 2 ormas besar sekarang ya, kita tahu itu. Kemudian mengambil jalan tengah, niatnya baik, tapi caranya yang ada persoalan. Niatnya baik. Daripada nanti berbeda terus, ambil saja batas pertengahannya. Beliau mengusulkan tadi, dari 5 itu kan keputusan internasional ya. Ketika ditetapkan imkanul ru'yat, akhirnya dampaknya apa? Dampaknya jadi kacau dalam prosesnya. Kekacauan ini terjadi dalam 3 hal. Perhatikan. 1, bertentangan dengan sabda Nabi ketika ada yang lihat. Perhatikan hadisnya, Bapak Ibu sudah hafal kan? Kalau ada 1 orang, 2 orang menjadi saksi, orang itu terpercaya, maka harus ditetapkan keesokan harinya dengan Ramadan. Karena ini sudah ditetapkan di bawah 2 derajat. Tidak boleh diakui sekalipun ada saksi. Karena itu orang yang melihat, saya akan berikan fatwa hari ini. Kalau pemerintah kita sudah menetapkan berdasarkan patokan Quran dan Sunnah ini, ambil, tinggalkan yang lain. Sekali lagi, Bapak mau pahala juga, silakan. Sekali lagi, kalau pemerintah kita sudah memilih satu di antara 2 metode ini, baik, maka tetapkan itu kita harus ikut, tidak boleh beda. Tidak boleh beda. Karena fungsinya nanti mewakili, itu yang pertama. Ya. Fungsinya mewakili, itu 1. Yang kedua, sudah sesuai ibadah kita dengan Quran dan Sunnah. Jadi patokan kita bukan orang per orang, bukan figur per figur, bukan lembaga per lembaga, tapi Quran dan Sunnah. Ketika sesuai dengan itu kita ikuti, tidak sesuai, tidak boleh diikuti. Tidak sesuai, tidak boleh diikuti. Karena itu ketaatan pada ulil amri, mau ditafsirkan dengan siapapun, baik nanti di masjid, baik nanti di ormas ataupun di pemerintah, lihat ketaatannya. Allah mengikatnya dengan satu kalimat. Ati'ullaha wa ati'ul wa ulil. Perhatikan di sini. Saya belum ke sini dulu ya. Ati'ullah wa ati'ul rasul. Bu, kalau bersabar, alhamdulillah Bapak, ada keperluan silakan. Ati'ullah wa ati'ul rasul. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Jadi kita tafsirkan, anggap saja dulu ini yang paling tinggi dulu. Saya ingin tanya, baca ini. Ati'ullah wa ati'ul. Baca yang ini. Baik. Lihat, perhatikan baik-baik. Saya garis bawahi. Yang di sini nomor 1 ada kata ati'unya. Taatlah pada Allah. Yang di sini ada kata ati'unya juga. Yang di sini ada nggak? Perhatikan cara menafsirkannya. Perhatikan. Taat artinya ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak. Jadi jangan tanya. Kalau Allah sudah perintahkan, jangan tanya lagi. Kalau Rasul sudah mintakan, jangan protes lagi. Lakukan saja. Apa yang kita pandang buruk, boleh jadi ada kebaikan di situ. Jelas sampai sini? Nah, karena itu digunakan kata ati'u. Tapi kenapa ketika pada ulil amri cuma ditambah waw? Taatnya tidak ada. Ini artinya ketaatan dengan syarat bila, sekali lagi, bila ulil amri ini menetapkan satu keputusan, yang keputusan itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya. Diikat dengan kata taat ini. Jadi bila ketetapan ulil amri tidak sesuai dengan ati Allah wa ati Rasul, Allah dalam Qurannya, Rasul dalam Sunnahnya, maka tidak boleh kita menaatinya. Dan keliru kalau mengatakan kalau misalnya salah ya ikut kita salahnya. Kalau sudah salah jangan diikuti. Itu ijtihad yang masih samar-samar. Hukumnya ada, itu boleh. Tapi kalau sudah keliru tidak boleh diikuti. Saya beri contoh begini. Saya pernah tinggal di Tunisia beberapa saat. Itu presidennya sebelum revolusi, saat Ramadan 4000, itu tampil di televisi. Langsung mengumumkan di hadapan rakyatnya, disimpan air putih di depannya. Dia katakan, untuk apa puasa? Bikin kita lemas saja, diminum. Lalu minta pada rakyat untuk gak puasa. Bapak Ibu ikut gak? Jadi jangan sembarangan menafsirkan ini. Kalau kita katakan dia ulil amri, kemudian menyampaikan kita untuk buka, tidak sesuai dengan ini, tidak kita ikuti. Nah sekarang kita kembalikan dulu. Kita kembalikan ke sini. Pemerintah kita menetapkan berdasarkan apa? Bahwa alam nanti kita bisa lihat, apakah ru'yah ataukah hisab. Okay? Dan dua-duanya, itu tidak ada keunggulan masing-masing. Semua harus taat pada Allah dan Rasulnya. Bila kita ingin melakukan ru'yat, silakan. Ya, itu diberikan pada orang yang paling sederhana sekalipun, nggak punya ngitung, silakan lihat. Bagi orang yang sudah maju, ingin menghitung, memudahkan penanggalan dan sebagainya, silakan gunakan hisab. Tidak ada keunggulan di situ masing-masing. Perhatikan, ternyata selama ini, saya nggak tahu tahun ini, selama ini sampai ke belakang, metode yang ada berapa? Satu apa? Ru'yat. Kedua apa? Hisab. Nah, pemerintah dari sampai tahun kemarin itu tidak menggunakan ru'yat apalagi hisab. Yang digunakan metode campur-campur di antara keduanya dikenal dengan nama imkanul ru'yah.
Imkan ru'yah. Yuk, saya berikan gambarannya. Fokus ke sini. Garis 0 derajat. Ini ada matahari. Di sini ada bumi. Di sini ada bulan. Lihat ke sini. Ketinggian bisa dilihat berapa derajat hilalnya? 5 derajat. Kalau hisab berapa? Di atas 0. 1 pun jadi, ya kan? 0,1. Perhatikan di sini. Nah, ada seorang pakar di kita, didukung oleh beberapa orang, yang tadi saya sebutkan namanya, mengusulkan bahwa daripada ini berbeda terus, kan suka ada yang pakai ru'yat ya, dilihat. Ada yang menggunakan hisab, ya 2 ormas besar sekarang ya, yang kita tahu itu. Kemudian mengambil jalan tengah, niatnya baik, tapi caranya yang ada persoalan. Niatnya baik. Daripada nanti berbeda terus, ambil saja batas pertengahannya. Beliau mengusulkan tadi, dari 5 itu kan keputusan internasional ya. Yang mungkin dilihat berapa? 4 tadi kan, kata beliau tadi ya, Thomas Jamaluddin. Kata beliau, ambil saja yang tengah-tengah, supaya bisa disamakan. Tengah dari 4 berapa? 2 derajat. Dibuat ketentuan, lihat ketentuannya, ini sangat menarik. Kita buat batas 2 derajat. Kalau hilal berada di 2 derajat, saya tanya dulu, bisa dilihat nggak? Ya, yang bisa dilihat berapa? Anggap saja 4 dulu, anggap beliau. Berapa kelihatannya? 4. Kalau hilal berada di 2 derajat, maka anggap saja kelihatan. Mungkin terlihat sekalipun tidak terlihat. Mungkin terlihat sekalipun tidak terlihat. Baik. Tapi kalau hilal di bawah 2 derajat, misal 0, misal jangan 0 lah, 1,5. Kalau hilal di bawah 2 derajat, sekalipun terlihat, maka tidak boleh diakui penglihatannya, harus ditolak. Ya? Karena dianggap tidak kelihatan. Jelas sampai sini? Kalau sampai 2 derajat, okay, dianggap terlihat. Kalau di bawah 2 derajat, sekalipun terlihat, harus ditolak, tidak boleh diakui. Jelas sampai sini? Baik. Menarik ya, ini 1. Akhirnya apa yang terjadi? Metode ini ditetapkan disebut dengan imkan ru'yah. Imkan itu artinya mungkin, ru'yah itu kelihatan, dimungkinkannya terlihat. Nah, selama ini metode yang digunakan di kita ini metode ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kan kalau siklus alam itu fenomenanya Allah yang mengatur. Bisa saja Bapak menetapkan dengan hisab. Maaf ya, hisab misalnya, kita tetapkan sekarang itu 0 derajat. Tiba-tiba terjadi fenomena alam, ada orang ru'yat, terlihat. Yang tadinya di bawah 0, tiba-tiba kelihatan. Itu harus ditetapkan. Jelas ya? Nah, tapi persoalannya, muncul ke sini dulu. Ketika ditetapkan imkan ru'yat, akhirnya dampaknya apa? Dampaknya jadi kacau dalam prosesnya. Kekacauan ini terjadi dalam 3 hal. Perhatikan. 1, bertentangan dengan sabda Nabi ketika ada yang lihat. Perhatikan haditsnya, Bapak Ibu sudah hafal kan? Kalau ada 1 orang, 2 orang menjadi saksi, orang itu terpercaya, maka harus ditetapkan keesokan harinya dengan Ramadan. Karena ini sudah ditetapkan di bawah 2 derajat, tidak boleh diakui sekalipun ada saksi. Karena itu orang yang melihat pun pasti akan ditolak. Dan ini tidak usah saya ungkapkan ya, beberapa tahun terjadi ya. Baik, ada yang melihat, disumpah, dikatakan, dan sebagainya tidak diakui. Karena prinsipnya ini. 1. Yang kedua, terjadi inkonsistensi. Sekali lagi, terjadi inkonsistensi. Lihat, tidak konsisten. Kalau tadi di atas 2, baik ya, kelihatan tidak? Dianggap kelihatan. Belum sampai 4, ya? Baik. Besoknya ditetapkan Ramadan? Ditetapkan. Kalau di bawah 2, kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Kalau kelihatan, diterima tidak? Tidak. Jadi, kalaupun dilihat, kalaupun terlihat, itu nggak boleh diterima. Saya ada 1 pertanyaan saja. Kalau sudah tahu tidak kelihatan, dan dilihat pun akan ditolak, kenapa dilihat juga? Kan capek. Kita sudah tahu, ini kalaupun kelihatan, itu tidak boleh ditetapkan. Kenapa dilihat juga? Kan sia-sia semua dikeluarkan ya. Baik, jadi ada inkonsistensi di situ. Yang ketiga nanti, ada kekacauan dalam siklus. Ini yang terjadi, termasuk tahun lalu. Ada kekacauan dalam siklus. Nah, saya beri contoh kemarin, misal, yang menetapkan kemarin, puasanya lebih cepat, berjumlah 30 hari, itu konsisten dengan Idul Adha-nya. Karena ketika pindah, dia beralih ke hisab. Ketika pindah beralih ke hisab. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, perhatikan. Saya ingin tanya, kalau zaman Nabi kan setiap bulan melihat ru'yat, lihat hilal. Coba perhatikan, bukankah ibu ketika masuk Dzulqa'dah lihat tanggal? Siapa yang lihat hilal? Masuk Al-Muharram lihat tanggal, kan? Masuk bulan Safar lihat tanggal, Rabiul Awal lihat tanggal. Tapi ketika pindah ke sini, kemudian kita kembalikan kepada ru'yat, ada dalilnya, boleh dilakukan, ada dalilnya.
Tapi nanti persoalannya ketika masuk bulan selanjutnya Syawal, itu kembali ke tanggal. Oke, kembali ke tanggal. Nah, persoalannya apa? Awal Syawal itu bisa dilakukan ru'yah, tapi pindah ke bulan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11. Kita akan lihat Syawal setelah Ramadan apa? Syawal. Syawal hari pertama disebut apa? Idul Fitri kan? Untuk Idul Fitri itu masih ada ru'yah. Syawal bulan ke-10. Bulan ke-11 apa? Dzulqa'dah. Gak usah dibahas lah pelitunya. Bulan ke-12 apa? Dzulhijjah. Lebaran haji ada di mana? Bulan ke-12. Lihat, di sini ada ru'yat, di sini ada, tapi akan diselang oleh satu bulan Dzulqa'dah. Yang itu tidak mungkin dilakukan ru'yat. Kalau tidak percaya silakan. Ramadan ada ru'yat, Syawal ada ru'yat, Dzulqa'dah tidak mungkin. Tidak akan ada ru'yat. Kalau tidak percaya nanti lihat bulan ke-11, nanti perhatikan apakah pemerintah mengadakan ru'yat atau tidak. Misal ini ru'yat bulan ke-11. Nah, di sini persoalannya ketika masuk ke-12 lagi, ketika dilakukan ru'yah, ada data selama sebulan yang terkumpul digunakan hisab. Karena itulah yang terjadi kemudian, perhatikan tahun yang lalu, kalau menggunakan hisab itu akan konsisten, lebarannya tahun ini. Tapi kalau menggunakan ru'yat, maaf bukan ru'yat, imkanu ru'yat, kalau ru'yat pun akan konsisten, ru'yat akan konsisten. Kalau menggunakan imkanu ru'yat, di sini puasanya bisa lewat sehari, plus di hari ini. Idul Adhanya, kalau yang menggunakan hisab, dia misalnya lebaran Idul Adha kemarin misal di hari A, hari 1. Itu kalau menggunakan imkan ru'yat, kalau harus konsisten, kalau konsisten itu harus sehari setelahnya. Pertanyaan saya, Idul Adha kemarin kita sama atau beda? Seharusnya beda yang ikut pemerintah. Seharusnya beda. Seharusnya ikut setelahnya. Karena hitungan imkan ru'yat mengharuskan kita Idul Adhanya besok hari, bukan hari itu. Tapi karena kita lewat 1 bulan di sini dikumpulkan, terpaksa dibawa ke hari ini, disamakan semuanya. Kenapa? Karena kalau besoknya ketahuan salahnya, hilalnya sudah besar 20 derajat. Percaya pada saya, bukti tahun kemarin, ada salah satu lembaga ormas yang mengikuti perhitungan ini, imkan ru'yat, itu Idul Adhanya beda dengan pemerintah. Tapi tidak diekspos. Itu yang konsisten dengan imkan ru'yat. Oke, jelas sampai sini? Nah, jadi, apa pesan saya? Pesan saya hanya sederhana saja. Bila ada di antara dua metode itu, ru'yat dan hisab, itu sudah diberlakukan, maka pilih salah satunya. Dan jangan saling mengatakan pada yang lainnya, ini yang benar, ini yang keliru. Oke? Dan konsisten dengan itu. Ru'yat lakukan, hisab lakukan. Konsisten dengan itu. Kalau pemerintah sudah menetapkan, ulil amri menetapkan, di antara dua ini, ambil satu, tinggalkan yang lain. Tapi kalau memilih di antara yang ini, tidak ada yang dipilih, memilih yang lain yang bisa mengacaukan dalam siklus ini, maka kita harus mengambil yang benar di antara yang dua itu. Jelas sampai di sini? Baik. Saya kira itu gambarannya. Saya akan tutup.